Selamat pagi sahabatku, kembali kita ada bersama-sama di pagi hari ini. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami akan membaca dan merenungkan firman. Kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus ya Tuhan, agar kami boleh memahami, mengerti firman-Mu dan kami boleh lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah kami semua yang berharap dalam iman. Tuhan memberikan tuntunan kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kami. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pagi hari ini renungan kita terambil dari kitab Keluaran pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-21 sampai 22. Firman Tuhan berkata demikian, saudara-saudara. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa ini. Saudara-saudara, sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita berjalan tanpa petunjuk, tuntunan untuk ke suatu tempat, maka seringkali kita akan kesasar. Karena kita tidak tahu arah yang benar ke tempat tujuan tersebut. Ada kalanya kita mereka-reka menurut pemahaman kita. Ada kalanya kita juga bertanya kepada orang tempat di mana kita akan tuju itu. Tapi ada kalanya ketika orang memberikan petunjuk, seringkali kita juga kurang memahami. Ada pepatah berkata, malu bertanya sesat di jalan. Seringkali kita malu untuk bertanya kepada yang memberikan tugas tersebut. Atau kita malu bertanya kepada orang yang ada di sekitar kita. Atau kita tidak mau bertanya kepada orang-orang yang ada dekat dengan kita. Saudara-saudara, pagi hari ini firman Tuhan berbicara juga tentang tuntunan yang Tuhan hadirkan di tengah-tengah perjalanan bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Allah yang hadir dalam perjalanan mereka. Kehadiran Allah, saudara-saudara, nampak sebagaimana bacaan kita pagi hari. Ketika siang hari mereka ada dalam perjalanan, maka Allah hadir dengan tiang awan. Dan ketika malam hari, Allah hadir dengan tiang api untuk menerangi mereka. Allah hadir dari pagi sampai malam dengan tiang awan dan tiang api. Kehadiran Allah ada dan terus ada dalam perjalanan mereka. Kehadiran Allah tidak pernah berlalu, satu hari, satu detik, satu menit, satu jam, tidak. Tapi kehadiran Allah tetap selalu bersama-sama dalam hidup perjalanan mereka. Sebagaimana firman Tuhan katakan, dengan tidak beralih tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam hari. Tidak beralih, tetap selalu bersama-sama. Kehadiran Tuhan dalam perjalanan bangsa Israel adalah kehadiran yang terus menerus di tengah-tengah hidup mereka.
Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, walaupun kita tahu dalam perjalanan bangsa Israel, ketika diperhadapkan dengan tantangan dan pergumulan, seringkali mereka meninggalkan Tuhan. Mereka berjalan menuju kesombongan ego mereka sendiri. Mereka seringkali menyembah patung-patung yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Tapi Tuhan mengampuni mereka dan Tuhan tetap ada bersama-sama dengan mereka. Walaupun Tuhan menghukum mereka, tapi Tuhan tetap kasih dan mengasihi mereka. Saudara-saudara, perjalanan kehidupan bangsa Israel di padang gurun ada kalanya sama dengan perjalanan kehidupan saudara dan saya. Kita sedang berjalan di tengah-tengah padang gurun dunia saat ini. Perjalanan kita adalah perjalanan yang dituntun oleh Tuhan. Tuhan hadir pada siang hari, Tuhan hadir pada malam hari, dan Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kita. Dia tidak beralih satu detik pun menjaga, menyertai, dan menuntun kita dalam perjalanan ini. Tapi seringkali saudara-saudara, kita yang beralih dari tuntunan Tuhan. Kita mau berjalan sendiri menurut kesombongan kita, ego kita, kepintaran kita. Kita lupa bahwa hidup kita ini tanpa tuntunan Tuhan akan sia-sia. Kita lupa tanpa penyertaan Tuhan kita tidak mampu untuk berjalan. Kita seringkali tidak mau menghadirkan Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Kita mau menghadirkan kesombongan ego kita atau kekayaan kita, kita tonjolkan. Tapi apakah kita sadar bahwa kekuatan, kepintaran, kehebatan, kekayaan yang saudara miliki adalah berasal daripada Tuhan? Belajar dari firman Tuhan. Marilah dalam perjalanan ini kita tetap selalu menghadirkan Tuhan, saudara. Kita buka hati kita. Kita mohon kepada Tuhan, Tuhan hadirlah Engkau dalam hatiku, agar perjalananku adalah perjalanan yang Engkau tuntun, dan aku dapat melangkah dengan ketetapan-ketetapan firman-Mu, agar hidup perjalanan kami, pribadi, keluarga kami, adalah perjalanan yang Kau berkati. Ya Tuhan, Kau hadir dalam pekerjaan kami, usaha kami, agar apa yang kami lakukan itu memperoleh berkat yang berasal daripada-Mu. Ya Tuhan, Kau hadir dalam kehidupan keluarga kami, agar keluarga kami adalah keluarga yang Kau berkati. Kami hidup dalam satu sukacita suami istri, orang tua, anak-anak. Tapi Kamu tidak. Tidak ada yang menerangi perjalanan hidup. Kita seperti berjalan dalam kegelapan. Tapi ketika Tuhan hadir dengan tiang awan dan tiang api, kita merasakan kekuatan dalam melangkah, menghadapi tantangan, pergumulan, dan cobaan. Saudara-saudara, firman Tuhan mengajak saudara pagi hari ini, hadirkanlah Tuhan. Hadirkanlah Tuhan di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita. Mazmur 121 ayat 7 berkata demikian. Mazmur 121 ayat yang ke-7. Firman Tuhan katakan, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawa. Kehadiran Tuhan yang menuntun perjalanan kita. Maka firman Tuhan katakan, Ia akan menjaga kita dari segala kecelakaan, dan Ia akan menjaga hidup kita, nyawa kita, agar kita tetap selalu ada dalam tangan pengasihan. Jadilah anak-anak Tuhan yang selalu menghadirkan Dia dalam segala keberadaan kita. Walaupun kita lemah sakit saat ini, kita mohon Tuhan hadir dalam kelemahan kita, maka Dia akan memberikan kekuatan. Kita mohon Tuhan hadir dalam kesakitan kita, maka Tuhan akan hadir dengan kesembuhannya. Tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan, saudara-saudara.
percayalah hanya kepada Dia. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah membaca merenungkan firman-Mu, biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku itu firman dalam hidup ini. Dan kami selalu mau menghadirkan Kau. Kami mau Tuhan hadir di tengah-tengah hidup kami, agar perjalanan yang kami jalani dengan tuntunan kasih sayang-Mu. Kami berjalan dalam ketetapan firman-Mu. Kami tetap yakin hanya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa untuk jemaat-Mu dalam proses pemulihan. Bapak Alfonsius Bonte, Saudara David Tarore, anak Yohanes Aiba, Oma Bonte, Yakin Polumeno, saudara-saudara kami yang lain, Tuhan juga sertai mereka. Biarlah kesembuhan, kekuatan, pemulihan boleh terjadi karena Tuhan yang hadir dan memberikan semuanya itu kepada mereka. Hamba berdoa untuk saudara Bimo Simanjuntak. Tuhan, Engkau juga selalu bersama-sama dengan mereka. Dalam kesakitannya, dalam kelemahannya, Engkau jamah tubuh yang sakit dari saudara Bimo. Engkau angkat Tuhan. Engkau berikan pemulihan. Tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Jikalau Engkau bersabda, maka sabdamu menjadi kenyataan. Karena Tuhan yang empunya seluruh dunia ini, kami percaya Tuhan. Harapan saudara Bimo untuk kesembuhan, kekuatan, itu akan Tuhan menjawabnya. Sesuai dengan waktu Tuhan dan rencana Tuhan. Kau tetap selalu sertai saudara Bimo Tuhan. Biarlah ia tetap percaya hanya kepada Tuhan Yesus Kristus ada pemulihan, ada kesembuhan. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa untuk jemaat-Mu. Biarlah dikala mereka bersyukur dengan ketaman 1 tahun usia, mereka tetap selalu dekat dan selalu menghadirkan Tuhan. Jemaat-Mu sepanjang hari ini yang bekerja, yang mempunyai rencana-rencana kehidupan jemaat dalam berkeluarga, hamba mohon Tuhan hadir. Tuhan berikan berkat, kekuatan, kesehatan, biarlah pekerjaan mereka di tengah-tengah situasi COVID-19 Tuhan tetap mereka lakukan. Dan berkat dari Tuhan dalam usaha kerja mereka itu boleh mereka nikmati. Terima kasih Tuhan, rencana-rencana mereka biar Tuhan ada dengan rencana yang indah. Terima kasih Tuhan. Banyak hal yang kami akan minta, tapi kami yakin Tuhan tahu apa yang kami sangat harapkan. Ampunkan dosa-dosa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Terpuji yang Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, marilah kita jalani hidup kita di sepanjang hari ini dengan selalu menghadirkan Tuhan. Kehadirannya membawa sukacita, kekuatan, kesembuhan, berkat dalam langkah hidup kita. Kita ketemu kembali pagi hari esok, dan saya berdoa Tuhan menjaga saudara-saudara, Tuhan memberkati saudara-saudara, Tuhan membimbing dengan cinta kasih dan memberikan kekuatan kesehatan. Datanglah kepada Tuhan, maka Tuhan akan melegakan kehidupan kita. Amin.